Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maruf Karstani. Saya akan membacakan persiapan ujian sekolah tahap 2. 1. Bacalah teks berikut. Sejak adanya revolusi industri, manusia telah menciptakan sekitar 300 miliar ton gas karbon ke atmosfer. Pohon secara alami dapat menghasilkan gas karbon yang ada di atmosfer. Berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan oleh para penelitian di Swiss University, ETH Zurich, reboisasi dapat mengatasi sekitar 205 miliar ton karbon. Para penelitian mengatakan bahwa pengembalian hutan adalah langkah yang dapat efektif untuk mengatasi pemanasan global. Makna istilah reboisasi dalam paragraf di atas adalah: jawab B. Penanaman kembali. 2. Harga cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai hijau dan cabai rawit mengalami kenaikan. Yuliati, seorang pedagang, mengeluh lapaknya sepi menjelang Lebaran. Ia mengaku tahun lalu lebih ramai dibanding sekarang. Hal yang sama juga dikeluh oleh Riyati. Pedagang lainnya, persaingan harga dengan retail modern dianggap menjadi salah satu faktor sepinya pembeli. Sinonim kata yang bercetak tebal pada paragraf di atas adalah: jawab C. Peningkatan. Teks untuk soal nomor 3 sampai nomor 8. Biasakan mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dapat mencegah masuknya kuman dan virus ke dalam tubuh. Virus dan kuman dapat menyebabkan penyakit, misalnya diare dan infeksi saluran pernapasan. Pencucian tangan harus dengan cara yang benar menurut Dr. Koesmedi Priharto, SPOT. Mencuci tangan sebaiknya menggunakan sabun dan air yang mengalir. Pertama, basahi tangan dengan air. Beri sabun, dimulai dari telapak tangan, sela-sela jari, punggung tangan, lalu bilas dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian keringkan dengan tisu atau sapu tangan. Waktu yang tepat untuk mencuci tangan adalah sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan setelah memegang hewan. Sebetulnya setelah melakukan aktivitas apapun sebaiknya kita mencuci tangan. 3. Kalimat tanya yang jawaban tepat dalam bacaan adalah: jawab D. Bagaimana cara mengatasi diare? 4. Bagaimana cara mencuci tangan yang tepat? Jawaban yang sesuai dengan pertanyaan di atas adalah: jawab A. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan setelah melakukan kegiatan apapun. 5. Simpulan paragraf pertama adalah: jawab A. Mencuci tangan dapat mencegah datangnya penyakit. 6. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf ketiga adalah: jawab D. Sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan setelah memegang hewan sebaiknya mencuci tangan. 7. Apa yang akan terjadi apabila lupa mencuci tangan sebelum makan? Jawab B. Sakit diare. 8. Cara mencuci tangan sesuai teks di atas dapat dilakukan dengan urutan berikut. 1. Basahi tangan dengan air. 2. 3. Bilas dengan air mengalir hingga bersih. 4. Keringkan dengan tisu atau sapu tangan. Isian yang tepat untuk melengkapi tabel di atas adalah: jawab B. Beri sabun, dimulai dari telapak tangan, sela-sela jari, dan punggung tangan. 9. Di laut banyak hewan dan tumbuhan. Hewan itu berupa ikan yang berbentuk dan ukurannya beraneka ragam. Tumbuhan laut pun ada beberapa macam, misalnya rumput laut, ganggang, dan lamut.
Kalimat utama teks di atas adalah jawab A. Di laut banyak hewan dan tumbuhan. 10. Minum susu setiap hari dapat menyehatkan tubuh. Hal ini disebabkan susu banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh kita. Nutrisi di dalam susu yang kita konsumsi akan menjaga kesehatan tubuh kita. Gagasan utama teks di atas adalah jawab B. Vitamin dan mineral hanya ada dalam beras susu. 11. Bunga melati indah sekali. Warna kelopaknya putih berseri. Ukuran bunganya mungil. Baunya harum semerbak. Teks di atas termasuk jenis. Jawab B. Deskripsi. 12. Bacalah dua teks berikut. Teks 1. Rafa mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Ia belajar secara rutin. Setiap hari ia memulai belajar pukul 7. Ia baru berhenti belajar saat jam menunjukkan pukul setengah 10. Biasanya ia belajar bersama ibunya. Rafa sangat berharap dalam ujian nanti ia lulus dengan nilai memuaskan sehingga bisa diterima di SMP favorit di kotanya. Teks 2. Rido, siswa kelas 5. Dia termasuk anak yang tidak pandai. Meskipun begitu, ia tidak pernah merasa rendah diri. Ia selalu bertanya jika ada materi pelajaran yang belum dipahami. Setiap kali ada ulangan, ia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. Demikian juga pada kenaikan kelas nanti. Ia berharap mendapatkan nilai memuaskan. Rido juga ingin agar ibunya merasa bangga. Persamaan kedua teks di atas adalah jawab ketekunan dalam belajar agar lulus ujian. 13. Bacalah kutipan drama berikut. Lisa. Teman-teman, apa yang akan kita pelajari dalam belajar kelompok kali ini? Mira pun menjawab, IPA saja. IPA sangat sulit bagiku. Sudah, matematika saja. Itu pelajaran yang paling susah. Mira, IPA saja. Wina, sudah. Kalau begitu kita belajar IPA dulu, setelah itu kita belajar matematika. Lisa, ya, aku setuju. Pertanyaan yang sesuai dengan isi drama di atas adalah jawab B. Mereka akan belajar IPA dan matematika. Bacalah berikut untuk soal nomor 14-17. Seperti biasa, hari Minggu itu aku menemani ibuku berbelanja di pasar Gembrong. Kami akan membeli sayur mayur, daging ayam, ikan mentah, juga awung atau camilan tradisional dari tepung ketan dan parutan kelapa. Di lantai dasar pasar itu petak-petak berjarak diisi para penjual berbagai jenis pangan. Kucing-kucing lihat menggenap berharap mendapat daging jatuh di blok daging-dagingan dan ikan. Pandangan mataku kemudian tertuju pada seekor anak kucing kurus berwarna kuning di sudut pasar. Ia terus mengeong keras hingga kulihat seorang dewasa mengusir karena merasa terganggu. Melihat itu hatiku menjerit. Lalu kuharapi kucing itu jalannya oleh kucing kecil itu sungguh kelaparan. Aku berlari menerobos lalu lalang untuk menghampiri ibuku. Ku minta potongan daging ayam di keranjang. Segera ku lari menuju kucing itu lagi. Ia melahap daging itu dengan cepat. Aku menggelap matanya yang berair. 14. Pertanyaan yang menggambarkan isi cerita tersebut adalah C. Keberadaan kucing-kucing di pasar mengganggu semua pengunjung. 15. Kata menjerit pada kutipan cerita tersebut bermakna. Jawab D. Berbicara dengan keras. 16.
Cerita tersebut bertemakan jawab. D. Kepedulian. 17. Keteladanan yang dapat diambil dari tokoh cerita adalah jawab. C. Kepedulian pada hewan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kutipan teks drama berikut untuk soal nomor 18-20. Eca. Ah, selalu kamu yang benar, aku yang salah. Tari. Takut, benar bagaimana Kak Eca? Tari tidak mengerti. Eca. Ya kamu selalu dipuji ayah dan ibu, aku yang dimarahi. Kamu sengaja ya pura-pura rajin biar lebih disayangi orang tuaku. Tari. Maafkan aku Kak, sungguh maksudku tidak begitu. Aku terbiasa membantu memasak, menyuci piring dan sebagainya ketika di panti asuhan, jadi di rumah ini pun aku melakukan yang sama. Eca. Diam memikirkan kata-kata Tari. 18. Sifat tokoh Eca dalam teks drama di atas adalah jawab. D. Pemarah. 19. Amanat yang terkandung dalam teks drama di atas adalah jawab. C. Kita jangan berpura-pura rajin agar dipuji. 20. Latar tempat pada drama di atas adalah jawab. B. Sekian bacaan tugas dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan pramana Santi. Om Santi 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 Om.